Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-54. Pada babak terdahulu diceritakan, rupanya Ki Jara dan Lugina tahu bahwa Mantili tidak akan tinggal lama di Kadipaten Palastra. Untuk itu, mereka mencegat Mantili di luar kota. Dugaan mereka benar. Tak berapa lama kemudian, Mantili muncul dan segera mereka terlibat dalam pertarungan yang seru. Tiba-tiba, Ki Jara dan Lugina berkelebat menjauhi arena pertarungan. Mantili tahu benar bahwa mereka akan mengerahkan ilmu kadikjayaan. Mantili yang tidak terlalu paham tentang ilmu kadikjayaan menjadi cemas, apalagi melihat sikap mereka, yaitu sikap Ajian Waringin Sungsang yang sangat ditakuti oleh Mantili. Celaka, mereka mau mengeluarkan Ajian Waringin Sungsang. Aku harus mendahului mereka sebelum mereka mendahului menyerang aku. Tapi aku harus menyerang yang mana? Ki Jara atau Lugina? Mereka berada dalam jarak yang berjauhan. Tidak mungkin aku menyerang mereka sekaligus. Nah, di antara mereka berdua, Lugina yang tingkatan ilmunya lebih rendah. Baik, jalan satu-satunya untuk meloloskan diri dari gempuran Ajian Waringin Sungsang, aku harus menyerang Lugina. Serangan Mantili yang gencar membuat Lugina terkejut, sebab dia tidak menduga akan mendapat serangan mendadak. Seperti tidak mengira kalau Mantili akan berbuat nekat seperti itu. Lugina yang sedang memusatkan pikiran untuk mengerahkan Ajian Waringin Sungsang menjadi kelabakan, digempur sedemikian rupa oleh Mantili. Gila, Mantili menyerang Lugina. Sulit sekali untuk bisa mengerahkan Ajian Waringin Sungsang, sebab cukup menghadang gempuran Mantili. Ki Jara yang juga sedang mengambil ancang-ancang untuk mengerahkan Ajian Waringin Sungsang mengurungkan niatnya, sebab khawatir salah alamat. Mantili yang dituju, Lugina yang kena. Mantili tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Lugina untuk mengembangkan permainannya. Serangan gencar yang beruntun terus-menerus dan bertubi-tubi. Dua buah pedang mujizat menderu-deru mengurung Lugina ke segala arah. Aku tidak bisa menyerang Mantili dengan Ajian Waringin Sungsang, sebab salah bisa kena kepala. Mantili memang cerdik. Dia mengurung Lugina dari jarak dekat, sehingga bukan bagiku untuk membidikan sasarannya. Ya, satu-satunya jalan untuk menjauhkan Mantili dari Lugina, aku harus mengacaukan pertarungan itu dengan mengerahkan ilmu angin topan. Angin topan? Bagus, Ki Jara. Kerahkan terus angin topan. Si Mantili biar mampus tertimpa pohon. Ki Jara yang jengkel segera mengeluarkan ilmu pukulan angin topan, dan seketika di tempat itu mengamuk badai yang hebat. Pohon-pohon besar dan kecil tumbang, batu-batu berterbangan, tanah berhamburan, suasana menjadi kalang kabut. Mantili menjadi kalang kabut, berkelebat-kelebat ke sana kemari, menghindarkan diri dari pohon-pohon yang roboh dan batu-batuan yang berhamburan.
Sehebat-hebatnya Mantili, tetapi bagaimanapun juga tidak kuasa menghadapi gempuran ratusan batu, puluhan pohon, belum lagi cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang membelit tubuhnya, serta debu bercampur tanah yang menghambur membuat kedua matanya pedih dan pandangannya menjadi kabur. Dengan jeritan panjang, Mantili terpelanting. Tubuhnya terhempas membentur tebing. Pedang perak dan pedang setan lepas dari tangannya dan terlempar entah kemana. Rasakan kau, Mantili. Kau tergeletak, terkapar di atas tanah. Pakaianmu compang-camping, wajahmu dan tubuhmu babak belur. Bersiaplah untuk mati. Dia bangun. Mantili bergerak-gerak mau berdiri. Tapi keadaannya sudah payah. Dia berdiri sempoyongan. Kedua tangannya menggerepeh-gerepeh mencari pedang. Berkat ketahanan tubuhnya yang terlatih, Mantili tidak pingsan. Tetapi keadaannya sangat menyedihkan. Perlahan-lahan, dengan susah payah, dia berusaha untuk berdiri. Pakaiannya compang-camping, dicabik-cabik oleh badai yang hebat. Wajahnya babak belur, dihantam batu-batuan. Bibirnya pecah, meneteskan darah. Dari hidungnya pun menetes darah kental. Tubuhnya penuh dengan bercak-bercak darah, tergores dan tersayat ratusan ranting pohon yang berterbangan. Kepalanya terasa sakit dan pandangan matanya berkunang-kunang. Mantili berdiri dengan sempoyongan. Kedua tangannya meraba-raba mencari pedangnya. Di mana pedangku? Pedang setan, pedang perak. Mana pedangku? Kau mencari pedang, Mantili? Pedangmu dua-duanya sudah hilang lenyap di bawah badai. Hari ini adalah hari kematianmu, Mantili. Tamatlah riwayat si pedang setan. Kau menang. Bunuhlah aku. Aku kalah dan mati oleh sebuah ilmu kadikjayaan yang aku tidak sanggup menandinginya. Hancurkanlah aku dengan ajian Waringin Sungsang. Cepat, bunuhlah aku. Kijara, cepat bunuh dia. Dia sudah lemah, tidak mungkin bisa menghindar lagi. Baik, Mantili. Aku kabulkan permintaanmu. Aku akan membunuhmu dengan ajian Waringin Sungsang. Hilang? Mantili lenyap. Ya, Mantili hilang. Ajian Waringin Sungsang menghantam tebing sampai hancur. Tapi Mantili kemana, Mantili? Apakah dia punya ilmu menghilang? Kau tidak melihatnya? Atau mungkin kau melihat seseorang telah menyambar Mantili? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Meskipun aku tidak melihat apa-apa, tapi aku yakin ada seseorang telah menolong Mantili. Orang itu tentu seorang yang sangat dikdaya, sebab bisa bergerak tanpa terlihat oleh kita. Mantili seorang tokoh ahli pedang terkemuka. Dia banyak sahabat dari tokoh-tokoh sakti. Ya, tentulah salah seorang dari mereka yang telah menolong Mantili. Mungkin Brahma. Hah? Brahma? Ya,
Mungkin saja Brahma sendiri yang menolong Mantili. Kemungkinan itu memang bisa. Tapi kalau Brahma menolong Mantili, tentu sekarang ini dia sudah muncul untuk menyerang kita. Ya. Mantili tidak jadi mati. Dan urusan ini semakin berlarut-larut. Mantili nasibnya baik. Belum saatnya mati. Ya, biar bagaimanapun, Mantili memang tidak bersalah. Justru kitalah yang sebenarnya bersalah. Dia membunuh Mariba karena berhak merebut kembali pedang setan miliknya. Ya, persoalan Mantili dan Mariba, memang Mantili yang benar. Tapi persoalan kerajaan, dia adalah musuh besar kita. Dia orang Madangkara dan kita orang Kuntala. Itu pun tidak seluruhnya salah. Sebab kerajaan Madangkara sebagai kerajaan bawahan yang berada di dalam kekuasaan kerajaan Kuntala, Ya, berhak untuk merdeka, melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Kuntala. Lagi pula, bukan hanya kerajaan Madangkara yang menghancurkan kerajaan Kuntala, melainkan 6 kerajaan. Anak buah kerajaan bawahan, semuanya bangkit menyerbu Kuntala. Nah, itu sudah merupakan hak mereka. ya, memang begitu. Tapi kerajaan kita, kerajaan Kuntala yang jadi runtuh, itu yang membuat aku jadi dendam. Sudahlah. Yang jelas sekarang kita sudah tahu biang keladi dari kegagalan rencana kita. Ialah Juragan Lantang. Nah, lebih baik kita cari dia. Kemana? Dia telah melarikan diri dari Kadipaten Palastra. Tapi aku yakin dia tidak akan lari jauh. Masih di sekitar situ-situ juga. Ayo, kita cari dia. Brahma. Jangan menangis. Masa cuma segitu saja menangis? Kakang Brahma. Terima kasih, Kakang. Kakang telah menyelamatkan jiwa saya. Hus, sudah. Jangan banyak bicara. Sekarang bagaimana keadaan dirimu? Setelah diobati oleh Kakang dengan pengerahan tenaga dalam, badan saya merasa segar. Tapi muka saya yang babak belur ini masih sakit kalau dipegang. Dan tubuh saya juga agak ngilu, Kakang. Di bawah sana ada sebuah sungai kecil. Kau mandi di sana. Rendamlah badanmu seluruhnya. Dan masukkan ini ke dalam air. Apa itu, Kakang? Obat ramuan luar. Untuk mengobati luka-luka kecil. Akan larut kalau dimasukkan ke air. Nah, pergunakanlah. Baik, Kakang. Mujarab sekali obat itu, Kakang. Saya merasa segar kembali. Tapi... Kenapa? Pedang saya hilang. Dua-duanya. Ketika saya dihempaskan pada angin topan ciptaan Kijara. Saya sudah tidak sadar. Kedua pedang itu entah kemana. Ini pedangmu. Pedang setan dan pedang perak. Saya kira diambil oleh Kijara dan Lukina. Ternyata ada pada Kakang Brahma. Aku menemukan 2 pedang ini di sana. Di balik Gunung Panglaya itu. Sampai ke sana? Iya. Rupanya badai angin topan ciptaan Kijara itu hebat sekali. Pedang ini dua-duanya sampai terlempar jauh sekali ke balik Gunung Panglaya itu. Dan Kakang Brahma mengetahuinya? Aku sedang berjalan di sebuah selatan Gunung Panglaya itu. Tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh. Aku pikir ada angin ribut biasa yang sering terjadi di wilayah ini. Tapi aku lihat ada 2 buah sinar meluncur sangat cepat di balik gunung. Aku kejar. Ternyata pedang perak dan pedang setan sedang meluncur. Kemudian menancap pada tanah. Selanjutnya aku memburu ke arah datangnya suara gemuruh. Ternyata kau sedang digempur oleh Kijara. Itulah makanya aku sempat menolongmu. Kenapa saat itu juga
Kakang tidak menggempur Ki Jara dan Lugina? Untuk bergempur dengan mereka mudah, kapan saja bisa. Tapi kau terlebih dulu harus diobati. Sebab selain kau mengalami luka luar, juga kau terluka dalam yang cukup parah. Oh, terima kasih Kakang. Kalau tidak ada Kakang Brahma, mungkin saat ini saya sudah jadi mayat. Tidak ada lagi Mantili. Tidak ada lagi si pedang setan. Saya baru kali ini merasa putus asa. Saya sudah pasrah. Saya tidak sanggup menghadapi ajian Waringin Sungsang. Kau terlalu berani, adikku. Seharusnya kalau kau bertemu dengan Ki Jara atau Lugina, iya, atau murid-murid Panembahan Pasupati lainnya, sebaiknya kau menghindar. Perguruan mereka di Gunung Saba bukan sebuah perguruan biasa, tapi perguruan tingkat tinggi yang sangat langka. Tak seorang pun yang akan bisa menandingi ilmu andalan mereka yang paling dahsyat, yaitu ajian Waringin Sungsang. Kenapa ajian Serat Jiwa tidak bisa menandingi ajian Waringin Sungsang? Apa sebabnya, Kakang? Ajian Serat Jiwa tidak kalah, tapi juga tidak akan bisa menang melawan ajian Waringin Sungsang. Jadi seimbang? Iya, seimbang. Kakang Brahma dapat mengalahkan Tumenggung Kardika. Padahal Kakang dan Tumenggung Kardika sama-sama satu tingkatan, menguasai ajian Serat Jiwa tingkat ke-10. Kardika kalah, sebab dia dikuasai oleh nafsu angkara murka. Nah, apakah Ki Jara tidak demikian? Saya kira Ki Jara sama dengan Kardika, dikuasai nafsu angkara murka. Jadi saya yakin Kakang Brahma yang akan menang. Ajian Serat Jiwa berbeda dengan ajian Waringin Sungsang. Ajian Serat Jiwa pada hakikatnya sebuah ilmu kejiwaan yang dapat memilah-milah jiwa seorang manusia, sehingga akan dapat menampilkan watak pribadi seseorang. Tapi ajian Waringin Sungsang tidak demikian. Ajian Waringin Sungsang bukan ilmu kejiwaan. Dia tidak akan bisa menampilkan watak pribadi seseorang. Ajian Waringin Sungsang adalah sebuah ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi, yang bersifat tidak memihak. Jadi siapapun yang menguasai ajian Waringin Sungsang akan menjadi seorang yang sangat dikjaya. Dan di dalam suatu bentrokan, meskipun dia dikuasai nafsu angkara murka, tetap akan unggul, sekalipun lawannya satu tingkat dan memiliki jiwa yang bersih. Jadi kalau Ki Jara yang dikuasai nafsu angkara murka berhadapan dengan Kakang Brahma yang bersih dari nafsu angkara murka, Ki Jara akan tetap unggul? Atau katakanlah seimbang? Benar, Mantili. Harus dengan apa kita mengalahkan ajian Waringin Sungsang itu? Kau lupa kepada pepatah yang mengatakan, di atas langit ada langit? Saya ingat, Kakang, bahwa di jagat raya ini tidak ada manusia yang memiliki ilmu yang tinggi. Sekarang ada seorang tokoh yang memiliki ilmu tinggi. Besok atau lusa akan muncul orang yang lebih tinggi. Nanti akan muncul lagi, begitu seterusnya. Nah, berarti akan muncul sebuah ilmu yang lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa dan ajian Waringin Sungsang. Saya percaya. Tapi kapan orang itu akan muncul? Dan siapa orangnya? Apakah Kakang Brahma sendiri? Ataukah Kakang Jakalumayung? Atau Kakang Ranggawani dari Pajajaran? Atau siapa? Mudah-mudahan orang itu aku. Kalau orang itu Kakang Brahma sendiri, saya akan bahagia sekali, Kakang. Aku katakan mudah-mudahan. Kakang mengatakan demikian, berarti Kakang sudah menemukan sebuah ilmu yang baru, yang diperkirakan akan bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang dan ajian Serat Jiwa. Iya, ilmu itu bernama ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh? Ilmu lampah lumpuh? Sejenis apakah ilmu lampah lumpuh itu?
Apakah ilmu kadikjayaan biasa, ataukah sebuah ilmu silat dengan jurus-jurus maut? Kenapa dinamakan lampah lumpuh? Apakah Brahma sendiri yang menciptakan ilmu tersebut? Ataukah berguru pada seorang tokoh sakti? Dan sebagainya, dan sebagainya. Segudang pertanyaan di atas akan terjawab pada babak selanjutnya.